Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, bukan? Nah, saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025. Hari ini adalah hari Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Firman-Nya kita akan baca, mari berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus agar firman yang kami baca dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 9, dimulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerimis dan berdiri di puncaknya. Lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu." Suatu ketika pohon-pohon pergi untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Namun jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pokok anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon." Demikian firman-Nya. Amin. Saudara, kita ada dalam tema pilihan Tuhan. Ambisi yang besar menguasai Abimelek. Abimelek ini, saudara, adalah anak Gideon dari seorang gundik di Sikem. Ambisi besar dari Abimelek adalah menjadi raja. Saudara, untuk mewujudkan ambisinya, Abimelek harus menyingkirkan 70 saudaranya, lalu bertindak dengan sadis. Seorang anak dari Gideon berhasil melarikan diri dan selamat. Itulah Yotam yang tampil memprotes sikap orang Sikem yang sepakat mengangkat Abimelek sebagai raja, dan apa yang akan terjadi pada Abimelek. Saudara, Abimelek menggunakan kiasan pohon untuk menjadi raja di antara pohon yang lain. Pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, dan semak duri. Nampak bahwa pohon-pohon berharga dan bernilai tinggi tidak mau menjadi raja atas pohon-pohon yang lain. Memilih untuk tetap melaksanakan fungsinya masing-masing dan tidak mengejar kekuasaan. Saudara, kiasan ini menggambarkan Gideon yang menjadi pemimpin di Israel, namun tidak mau memerintah sebagai raja, dan sampai kepada anak cucunya dapat menjadi raja bila bersedia. Sebab hanya Allah saja, saudara, yang menjadi raja atas Israel. Bertolak belakang dengan sikap duri yang tidak bernilai, namun tampil arogan menjadi raja. Ini menggambarkan Abimelek yang ambisius sebagai raja dan dampaknya bagi rakyat. Abimelek yang ambisius mati dengan cara yang sadis sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya dan gagal menjadi raja. Kegagalan ini, saudara, menunjukkan bahwa tidak ada raja di Israel kecuali atas pilihan Tuhan.
Saudara, Tuhan berdaulat atas siapapun yang dipilih dan dikehendakinya mengerjakan misinya di dunia ini. Tuhan menetapkan raja yang akan memerintah, raja yang menyelami kehidupan manusia dalam penderitaan karena dosa, bahkan sampai ke alam maut sekalipun. Supaya apa? Supaya manusia beroleh pengangkatan sebagai anak-anak Allah yang hidup taat kepada raja yang memerintah. Siapa itu? Ya, Yesus Kristus. Dialah saudara yang kita peringati kematiannya demi manusia beroleh kebangkitan dari kematian. Karena beriman kepada raja di atas segala raja, raja yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita terus beriman kepadanya. Dialah penguasa hidup kita. Dia mati bagi kita, menebus kita dari dosa dan kesalahan. Mari kita selalu berserah diri kepadanya, Sang Pembebas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar memahami dan mengerti bahwa pilihan Tuhan hanyalah terjadi pada Yesus yang menyerahkan diri, mengalami penderitaan demi dosa-dosa kami. Ajar kami juga untuk memilih Engkau satu-satunya Tuhan kami yang menguasai seluruh kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini selalu Engkau pelihara dalam hidup kami dapat memperlakukan dengan baik, menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami. Berkati kami agar kami kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Berkati untuk semua saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya hidup mereka terberkati dengan firman-Mu, semakin teguh di dalam Kristus dan hidup beriman di dalam Engkau. Berkati Bapa, keluarga kami, berkati Tuhan anak-anak kami. Kasihi mereka semua, biar mereka hidup takut dan setia kepadamu, biar mereka boleh menjalani segala aktivitasnya, pendidikannya, masa-masa bermain, masa-masa remaja dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Peliharakan mereka semua. Berkati pekerjaan kami, keluarga kami, biarlah damai sejahtera-Mu tetap nyata. Berkati para orang tua kami agar selalu setia kepada Tuhan, masa tua tetap sehat, bahagia, beria-ria di dalam Kristus. Berkati semua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah mereka. Yang mengalami pergumulan dengan duka, hiburkan. Yang bergumul dengan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, Tuhan kuatkan mereka melewatinya dengan baik. Tetapi kami juga sadar ada sukacita yang kami alami, ada yang bersukacita karena memperoleh pendidikan yang baik, boleh sukses dalam pendidikan, dalam karir, atau juga bertambah umur. Sempurnakan semua sukacita kami. Tuhan memberkati para pelayan-Mu agar terus melayani dengan baik. Memberkati pemimpin-pemimpin di negara kami agar memerintah dengan hikmat dari Tuhan. Jaga sertai lindungi kuatkan kami agar kami selalu melewati kehidupan ini dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang telah mati menebus dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Saudara, selamat menikmati hari Jumat Agung. Kasih Tuhan nyata bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.